Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Liduswa Fitri, NIM 2002098, Major Education Administration. In this video, I'm from Group 6. In this video, I'm discuss about formulation policy. I will present how many topics of material. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusdina MPD, yang terhormat Bapak Hadi Afriansa SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan. Five topics of material that I will discuss in this video, namely, number 1, understanding of policy formulation. Number 2, factors influencing policy formulation. Number 3, obstacles or problems in policy formulation. Number 4, of policy that must be matched or decided. And number 5, characteristic of good policy. Point number 1, understanding of policy formulation according to some experts. According to Anderson, 2002, mengatakan bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. According to Tejok Pemit Jojo dalam Islami tahun 2000, menyebutkan bahwa perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai. Dalam memahami proses perumusan kebijakan, perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. According to Dunn tahun 2002, dia mengatakan bahwa adalah pengemecahan masalah, bahwa rumus masalah yang menyelesaikan masalah banyak alternatif yang terbaik, merupakan tahap si dapat dilaksanakan. Di samping itu, yang suatu tujuan dan tahap formulasi pertimbangan tertentu, asumsi-asumsi sama tidak sering tidak dimonopol formulasi dan dalam jangka panjang, maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan ada yang menang. Next, point number 2, factor affecting the formulation and or a policy. According to Nigro and Nigro in Islami tahun 1991, the factor that influence the policy formulation process are number 1, the influence or pressure for outset. Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama regional komprehensif, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata. Tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut. Number 2, the influence of old habits. Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber, dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah. Apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan. Number 3, the influence of outside group. Lingkungan sosial dari para pembuat kebijakan juga sangat berpengaruh, bahwa
Sering pula pembuat kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar proses formulasi kebijakan. Number 4, the influence of past habits. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain yang akan disalahgunakan. Point number 5 or factor number 5, the influence or personal trends. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Point number 3 is obstacles or problems in policy formulation. Number 3, interest atau kepentingan. Hambatan yang akan terjadi pada kebijakan bisa disebabkan karena adanya kepentingan para aktor yang berperan dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Number 2, inability of human resources, ketidakmampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini mencakup kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administratif. Hal ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu kebijakan baru. Number 3, difference and contradictory thought, pemikiran yang berbeda dan bertentangan. Setiap anggota kelompok dalam suatu kelompok mempunyai gagasan dan pemikiran yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keinginan pemerintah yang membuat kesulitan dalam perumusan kebijakan. Number 4, limited time, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dalam proses perumusan kebijakan yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara akurat, sehingga bisa menimbulkan proses agregasi kepentingan menjadi kekurangan data. Number 5, the formulation process is not open. Proses perumusan yang tidak terbuka. Proses perumusan yang tidak terbuka, seringkali masyarakat menjadi sasaran kebijakan tersebut harus menerima dampak dari kebijakan yang kadang-kala tidak sesuai dengan kebutuhannya. Point number 4, from a policy that must be met or decided, bentuk-bentuk kebijakan. Bentuk-bentuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansial yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Number 2, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Number 3, kebijakan material versus kebijakan simbolik.
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Number 4, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum, public goods, dan barang private goods. Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau layanan untuk pasar bebas. Point number 5, characteristic of a good policy. Number 1, have a clear goal. Memiliki tujuan yang luas. Suatu kebijakan harus memiliki tujuan kontribusi. Number 2, harus memenuhi syarat konstitusi itu dapat. Number 3, compact. Sebuah panduan nasional agar dapat keharusan dicapai. Kebijakan yang harus dibuat sehingga tick number 5, evaluated. Policies have systematic. Kebijakan memiliki sistematika. Suatu kebijakan harus memiliki sistematika yang jelas yang menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur oleh kebijakan tersebut. Well, thanks my presentation regarding policy formulation. Sorry if there are mistakes. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.